Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Literasi ICT dan Media Pembelajaran Ibu Yona MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nur Aulia Dewi, kemudian rekan saya Mutmainah, lalu ada Anissa Safira Herianto, lalu ada Aulia Gumaya Putri, dan yang terakhir ada Siti Amita Sonjaya. Pada kesempatan ini kami akan mewawancarai salah satu guru yang mengajar di SMA Kemala Bayangkari 1 dengan topik pemahaman literasi kritis di era digital pada siswa SMA Kemala Bayangkari 1. Oke, baik, selamat pagi. Iya, pagi. Perkenalkan sebelumnya kami dari mahasiswa UNIDRA, saya Nur Aulia Dewi dan rekan-rekan saya. Tujuan kami kesini adalah untuk mewawancara Bapak terkait topik pemahaman literasi kritis di era digital ini pada siswa SMA Kemala Bayangkari 1. Sebelumnya izin mohon maaf mengganggu waktu. Siap, terima kasih. Aman. Bapak sudah siap diwawancara? Siap sudah. Saya izin langsung wawancara ya Pak. Siap, ya. Di sini kami sudah menyiapkan ada 7 pertanyaan mengenai topik yang sudah saya sampaikan. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak melihat kemampuan literasi kritis siswa dalam menggunakan media digital saat ini? Oke, di dalam kurikulum Merdeka sekarang, guru dan lingkungan sekolah termasuk guru, murid, dan segala macamnya halnya itu sudah diharuskan membuat sebuah media yang berbasis digital. Jadi kayak kemarin itu tugas-tugasnya yang tadinya mungkin manual berubah menjadi infografis. Kayak infografisnya ini bisa di-share di media sosial mereka sendiri-sendiri. Ya, sekarang media sosial ini benar-benar udah kayaknya udah hampir semua anak-anak punya yang namanya sosial media, Instagram, TikTok, dan segala halnya. Jadi kita udah tugasnya yang tadinya mungkin sekedar soal di papan tulis berubah menjadi soal papan tulis dikerjain di buku tulis, sekarang udah bisa berubah. Yang tadinya itu berubah menjadi digital format, infografis, dan segala halnya. Gitu. Sejauh ini Pak, apakah siswa sudah mampu membedakan antara informasi fakta dan opini di internet? Sama tolong memberikan contoh. Oke. Jadi kalau misalnya untuk bisa membedakan fakta atau hoax ya bilangnya, ini mungkin agak ya riskan karena daya tangkap mereka untuk membuat sebuah format infografis memang jago. Tapi kalau misalnya untuk pemahamannya ini masih dibilang masih agak kurang. Karena misalnya dia melihat sebuah berita misalnya mereka mau melihat sebuah berita, tapi apakah dia membaca sampai habis beritanya? Enggak. Jadi sekedar penggalannya aja. Jadi informasi-informasi ini walaupun dia jago untuk membuatnya, dia menggunakan setiap hari sosial media mereka, digitalnya mereka jago, tapi daya tangkapnya masih kurang. Karena untuk membedakan hoax dengan yang fakta ini masih kurang. Kayak misalnya contoh pernah kejadian, jadi ada beberapa postingan temannya yang menjurus ke negatif, padahal si temannya ini ya enggak melakukan hal tersebut, tapi gara-gara dia nggak tahu yang benar atau salahnya, karena yang dilihat adalah si fotonya dengan benar atau salahnya juga belum ketahuan, dia opininya ini ngaco nih si anak nih, temen gue ngaco nih, jadi disebar ke semua di bawah si anak ini negatif kayak gitu. Jadi untuk membedakan fakta atau segala macamnya kayaknya masih kurang. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, apakah apa saja kendala yang Bapak temui saat mengajarkan siswa untuk memahami informasi digital secara kritis? Ya, lagi-lagi kendala pasti ada. Yang namanya kendala ini seperti tadi saya bilang, salah satu kendala yang paling mendasar adalah mereka tidak membaca semua. Baca bisa, tapi memahaminya belum. Jadi mereka benar-benar cuma sekedar penggalannya aja, bahkan judulnya doang. Tapi untuk segala macamnya dibaca doang nih, tapi untuk memahami sampai habis tuh kayak masih kurang. Kira kurang
kritis berarti. Iya, kurang Oke. kritis. Selanjutnya, apakah Bapak sudah mengintegritaskan pembelajaran literasi digital atau literasi kritis dalam proses belajar dan mengajar? Jika sudah, bagaimana bentuknya? Oke, akhirnya di sekarang tahun 2026 dengan kurikulum yang merdeka diharuskan dari si anaknya, jadi si guru ini cuma sekedar sebagai fasilitator saja. Salah satu integrasinya adalah saya membuat sebuah tugas di kelas 11 dan kelas 10. Misalnya kelas 11 ini sekarang lagi materi mitigasi bencana. Jadi saya disuruh anaknya ini membuat sebuah infografis tentang bencana yang terjadi di Indonesia. Nah, dari bencananya ini, apa aja sih infografisnya? Intinya dari 5W1H. Kapan terjadinya, di mana terjadinya, siapa terjadinya, mengapa, dan bagaimana bisa prosesnya. Di situ membuat sebuah infografis, nanti dia muridnya ini memposting di sosial media mereka. Nah, di situ udah terlihat ya positifnya. Jadi si anak ini karena akan disebar di sosial media mereka akan membuat sebuah infografis yang lebih bagus. Menarik. Iya, sebenarnya karena yang pasti teman-temannya pasti ngelihat gitu. Iya. Jadi seakan harus bagus nih, karena temen gue pasti ngelihat nih, dia harus bikin kayak gitu. Itu individu ya, Pak? Individu ada. Motivasi berarti. Iya, benar. Oke, pertanyaan terakhir, Pak. Siap. Bagaimana respon siswa ketika diberikan tugas yang berkaitan dengan analisis informasi dari internet? Oke, untuk responnya lagi-lagi kalau untuk respon setiap individu pasti ada yang merasa ini mudah, ada yang merasa ini susah banget, ada yang merasa ini ya cuma sekedar analisis, ada yang bisa berdebat juga bisa, tapi ada yang nggak bisa juga, kayak misalnya dia ada yang rajin, ada yang nggak kurang rajin, ada yang males. Dan kalau misalnya terkendala dengan digital, lagi-lagi perangkatnya orang setiap individu murid berbeda-beda. Ada yang handphonenya bagus banget, ada yang mungkin nggak punya handphone juga ada, kayak gitu kendalanya kayak gitu. Ada lagi? Sudah siap, terima kasih. Iya. Semoga dengan apa yang Bapak sampaikan menjadi motivasi untuk siswa lainnya dan guru dalam memaksimalkan pemahaman literasi digital ini. Siap. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, terima kasih.